Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Dayang Asri Lole. Oke teman-teman semua, kali ini aku mau share ini yang lagi viral, postingan-postingan dari para ibu-ibu ronta-ronta ya, dan dengan postingannya si bapak ini. Nah, di sini ya bisa kita lihat di sini postingan yang lagi viral. Apa sih isi postingan itu? Kita coba lihat ya di sini ya. Nah, ini yang lagi viral dan banyak sekali kehidupan rumah tangga macam gini katanya ya. Kita langsung buka aja postingannya, kita lihat komentarnya di sini dari ini dia teman-teman. Ini buat ibu-ibu yang penasaran, ini komentarnya yang seperti ini ya. Bisa dilihat di sini itu siapa yang berkomentar di sini. Ini katanya akunnya udah dia tutup ya, kayaknya saya cari pun udah nggak ada soalnya. Saya ngasih uang jatah, tidak semua gaji saya kasihkan. Saya tabung buat anak, karena anak darah daging, sedang istri adalah orang lain yang kebetulan harus kita urus. Intinya jangan terlalu royal, juga jangan terlalu pelit. Hey, ini susah juga ya komentar orang yang seperti ini. Pemikirannya itu nggak tahu lah ya, aku juga pusing. Nah, kita lihat ini balasan, mungkin ini katanya ini balasan dari si istrinya ya. Aku hanya orang lain yang kebetulan diurus suamiku. Kisah nyata dengan perubahan nama, tempat kejadian, dan sedikit fiksi. Ini kita bisa lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, ini Bu jatah bulan ini. Ya, terima kasih Pak. Dan sini kita mulai membaca cerita dari yang ada di akun Twitternya ini ya. Begitulah aku Yanti, ibu rumah tangga yang sudah 10 tahun dititipi uang belanja oleh suamiku. Ya, hanya dititipi sebesar 3 juta rupiah. Karena uang itu hanya boleh dibelanjakan untuk ke pasar, jajan-jajan anak, dan kebutuhan rumah lainnya. Tidak ada hakku, aku hanya harus pintar-pintar mengirit uang itu supaya ada lebihan untuk kebutuhanku sendiri. Anak pertamaku 8 tahun, anak keduaku 2 tahun. Entah berapa gaji suamiku, aku tidak pernah tahu. Pokoknya jatahku 3 tahun terakhir ini hanya 3 juta. Awal-awal pernikahan hanya 1 jutaan. Tahun-tahun berikutnya naik 2 jutaan. Kemudian 3 jutaan sampai sekarang. Suamiku seorang karyawan bank yang sudah bekerja selama 15 tahun. Posisinya saat ini di bank adalah pemberi kredit kepada nasabah. Satu-satunya angin segar adalah ketika suami mendapat THR dari kantornya. Biasanya aku diberi jatah 2 juta untuk belanja keperluan lebaran, seperti baju baru untukku dan anak-anak. Dari semenjak berumah tangga, suami tidak pernah terbuka soal keuangan. Pernah suatu ketika, saat itu kami pulang kampung ke rumah mertuaku, orang tua suamiku di Jawa Tengah. Kebetulan hanya tinggal ibu mertua saja yang tinggal bersama adik suamiku yang juga janda. Ketika itu suami memberikan uang 50.000 kepadaku. Uang itu maksudnya untuk diberikan kepada ibu mertua melalui aku sebagai istri. Aku pikir tidak pantas memberi orang tua hanya 50.000, apalagi kami jarang pulang kampung. Akhirnya aku tambah dengan uang belanjaku 150.000, sehingga aku memberikan 200.000 kepada ibu mertuaku. Tapi ternyata ketika aku sedang menyusui anakku di kamar depan, aku mendengar percakapan ibu mertuaku dengan adik iparku. Ibu, diwenehi piro neng Mas Andi? Diwenehi 1 juta, tapi Yanti yo wenehi meneh 200. Saat itu aku sangat kecewa. Bukannya melarang suami memberi uang kepada ibunya, tapi kenapa harus ngumpet-ngumpet di belakangku?
Di depanku seolah-olah hanya memberi 50.000, tapi di belakangku suamiku memang bukan orang yang boros. Aku tahu uang gaji dan bonusnya ia tabung. Untuk kebutuhan anak-anak pun memang tidak pernah pelit. Asal minta pasti dikasih. Karena itulah kadang aku sedikit korupsi. Misal anak-anak hanya butuh 200.000, aku minta 300.000. Uang lebihan itu aku simpan untuk aku berikan juga sewaktu-waktu jika mengunjungi orang tuaku. Karena jika tidak begitu, suamiku tidak pernah pengertian untuk memberi uang kepada orang tuaku ketika kami berkunjung. Bahkan saat uang belanja yang dititipi padaku itu tidak cukup sampai akhir bulan, pasti keluar kata-kata pamungkasnya. Tanggal segini udah habis aja, jangan boros-boros dong bu. Aku bukan tipe istri yang suka foya-foya. Pakai skincare tidak pernah, beli baju pun hanya saat lebaran. Tapi kenapa suamiku sangat tertutup untuk urusan keuangannya? Takut aku habiskan kah? Kadang jika sedang jengkel, aku suka marah juga. Sering aku bilang pada suamiku, kalau istri gak boleh tahu, gak boleh nikmatin uang suami, buat apa kamu nikah? Mending bujangan aja terus biar bisa nikmati sendiri uangnya. Tapi ya begitulah suamiku. Yang sampai 10 tahun pernikahanku tidak pernah aku tahu berapa gaji suamiku, berapa bonus suamiku, berapa THR suamiku, dan berapa saldo tabungan suamiku. Dan kemarin aku dapat info dari temanku, suamiku berkomentar di salah satu grup bahwa anak adalah darah dagingnya, sedangkan istri hanyalah orang lain yang kebetulan harus diurus. Ya Allah, tak bisa ku bendung lagi air mataku, sesak dadaku, sakit hatiku. Pantas selama ini suamiku sikapnya seperti itu. Ternyata selama ini 10 tahun aku mengabdi hanya dianggapnya sebagai orang lain. Dari cerita ini ya tentunya kita bisa ambil sisi positifnya saja. Buat kalian para suami harusnya bisa mengerti, dan juga jangan seenaknya saja hanya karena kalian itu kepala rumah tangga, tetapi kalian sangat-sangat tidak menghargai pasangan kalian sendiri. Memang istri itu bukanlah satu darah dengan kalian, tetapi dia sangat besar pengorbanannya untuk melahirkan keturunan-keturunan dari kalian. Dia rela mengorbankan nyawanya, menyerahkan seluruh yang ia punya. Dan seorang istri itu tidak pernah bisa melihat anak-anaknya itu sakit ataupun ya intinya jangan begitulah ya buat bapak-bapaknya. Saling mengerti juga, jangan perhitungan maksudnya dengan istri, karena pengorbanan istri itu tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan selama ini. Oke, untuk info lebih jelasnya kita cari lagi di sini siapa sih si bapak ini. Sini kita bisa lihat seperti apa orangnya yang lagi diburu para mama ya di media sosial. Kita bisa lihat di sini, inilah dia orangnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.